Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menolak gugatan pra-peradilan tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo. Alasan penolakan karena kurangnya pihak. Dan untuk membahasnya, kini sudah hadir bersama kami mantan Hakim ad hoc M.A. Dwi Cahyo. Ya, selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Mbak Ayu. Ya Pak Dwi, ini dengan tidak diterimanya atau ditolaknya permohonan ganti rugi ini, di mana sebenarnya titik krusial yang membedakan antara tindakan penyidikan yang sah menurut hukum dan tindakan yang membuka ruang untuk ganti rugi. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, soal mengenai putusan Hakim Prapit ya tentang permintaan ganti rugi ini, tentu hakim sudah mempunyai pertimbangan-pertimbangan, Mbak Ayu ya. Ya, apakah ini layak untuk mendapatkan ganti rugi atau tidak? Itu adalah tergantung pada bagaimana Hakim Prapit itu menilai satu persoalan yang harus ini mendapatkan ganti rugi dan ini tidak mendapatkan ganti rugi. Tentu semua ini sudah berdasarkan penilaian terhadap apa yang sudah dipertimbangkan oleh majelis bukan majelis hakim ya, hakim tunggal ini. Oleh hakim yang memutus Prapit yang pertama itu. Demikian Mbak Ayu. Ya Pak Dwi, ini sebenarnya apa sih hambatan yang mendasar sehingga dalil kerugian material ini yang diajukan seringkali dinilai tidak memenuhi unsur pembuktian, Pak? Bagaimana Mbak Ayu? Mohon diulang. Ya Pak Dwi, ini apa sih sebenarnya hambatan yuridis yang mendasar sehingga seringkali kerugian material dan imaterial ini seringkali dinilai tidak memenuhi unsur pembuktian? Memang itu subjektif sekali ya Mbak Ayu mengenai soal tuntutan ganti rugi atau tidak dikabulkannya tuntutan ganti rugi. Itu subjektif sekali memang. Karena kalau kita mengacu kepada ketentuan, ada ketika gini, pada saat kita melihat atau mengacu kepada satu peraturan undang-undang, itu sudah mengatur mengenai pembayaran ganti rugi, katakanlah seperti itu. Tetapi apakah berdasarkan pertimbangan majelis hakim atau bisa secara otomatis itu ganti rugi bisa didapatkan oleh pemohon pra-peradilan yang sudah dimenangkan pra-peradilannya. Nah, saya kembali kepada persoalan ganti rugi tadi, bahwa pertimbangan hakim untuk memberikan tuntutan ganti rugi, memang saya melihat ini sangat subjektif sekali. Dan selama ini memang sangat subjektif sekali. Mestinya hakim bisa melihat atau menghitung apa-apa saja yang perlu diberikan ganti rugi terhadap Mas Roy ini. Kan tidak harus ganti rugi itu sebesar apa yang diminta. Tidak harus. Gitu. Nah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Prapit itu, nilainya bisa aja lebih, bisa aja berkurang, atau bisa aja sesuai dengan apa yang diminta. Dan bisa pula seluruhnya tidak dikabulkan. Nah, ini memang melihat dari kejadian-kejadian yang selama ini terjadi di dalam tuntutan ganti rugi, memang ini sangat subjektif sekali dan inilah yang harus diperjelas sebetulnya dalam satu peraturan undang-undang. Walaupun di KUHP yang baru sudah ada ya untuk sanksi, tapi itu menyangkut masalah sanksi ya. Ya, Pak. Sanksi yang untuk seorang yang melakukan kesalahan ya mendapat hukuman sekian tahun dengan biaya denda adalah sekian, golongan 2 ya, golongan 3. Nah, itu kan sudah diatur oleh KUHP itu. Tapi untuk masalah Prapit sendiri ada gugatan atau gugatan penggantian apa yang diminta oleh tersangka atau terdakwa, belum tentu memang itu dikabulkan gitu loh. Sekali lagi memang ini sangat subjektif sekali. Ya Pak Dwi, artinya ini subjektif ya penilaiannya ya. Nah Pak Dwi, ini selanjutnya bagaimana untuk menyikapi argumen pemohon mengenai kerugian karena penetapan status tersangka dan ditahan?
penetapan status tersangka sesuai dengan yang diajukan oleh pemohon, ini kan harus dibuktikan terlebih dahulu kalau untuk Mas Roy, Mbak Ayu, ya, ya ini kan harus ketika prapit ini diajukan, itu yang dikabulkan kan hanya mengenai prosedur penangkapan dan penahanan. Kemudian untuk pasal-pasal yang disangkakan atau yang akan didakwakan nanti oleh JPU, yang kemudian juga diprapitkan. Nah ini sangat hakim prapit ini sangat melihat dari unsur-unsur kesalahan yang didakwakan kepada Mas Roy, ya. Unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Mas Roy. Tapi itu kan nanti akan dinilai di dalam proses peradilan pidana di Jakarta Timur, kalau tidak salah nanti di Jakarta Timur juga ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi seperti itu Mbak Yo, jadi nggak bisa bahwa ini dikatakan bahwa Mas Roy ini kan katakanlah ini belum terbukti lah, pembuktian itu semua nanti harus berjalan dulu di sidang pidana, di sidang peradilan pidana di PN Negeri Jakarta Timur. Nah, di sidang di situ nanti kan pasti Mas Roy juga akan mengajukan eksepsi, ya kan? Nah, apakah eksepsinya nanti juga diterima seperti Dr. Tifa? Ya kita lihat aja nanti. Kalau eksepsinya tidak diterima, ya berarti prosesnya lanjut, masuk kepada pokok perkara, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, ya pemeriksaan alat bukti atau barang bukti. Nah itu akan dilakukan sampai dengan putusan akhir. Di putusan akhir itulah nanti kemudian kalau Mas Roy dinyatakan tidak bersalah, ya bisa juga nanti Mas Roy juga mengajukan rehabilitasi kembali seperti sekarang yang diajukan, minta rehabilitasi dengan penggantian dengan jumlah sekian. Itu silakan, itu hak sebagai seorang terdakwa yang diputus bebas, kemudian dia mau meminta rehabilitasi, silakan. Artinya masih akan banyak panjang gitu ya episodenya ya Pak Dwi ya, yang harus dilalui. Ya betul. Karena kan kalau untuk Mas Roy ini kan kebetulan prapitnya ini berjilid-jilid nih. Ya sampai jilid 3 ya. Selanjutnya jilid 3, sampai jilid berapa nih Pak Dwi? Ya saya nggak tahu, ini jilid 4 nanti ya rencananya. Gitu. Nah kemudian Dr. Tifa juga sekarang sudah mengajukan juga pra peradilan, Dr. Tifa. Ya kan, rencana saya nggak tahu apakah nanti ini sudah dimasukkan permohonan pra peradilannya. Saya belum membaca itu ya, saya belum membaca apakah jadi atau tidak ya. Ya mudah-mudahan sih jadi. Kalau nggak jadi ya berarti lanjut kepada proses peradilan pidana. Ya Pak Dwi, ini kan kritik publik ini sering menyebut bahwa mekanisme ganti rugi melalui pra peradilan ini kerap tumpul nih Pak, karena ketatnya standar pembuktian itu sendiri. Bagaimana sebagai Anda sebagai mantan hakim ad hoc melihat efektivitas aturan ini? Sebenarnya kalau kita bicara soal penggantian kerugian ini sangat tumpul ya, terus kemudian tidak ada satu kepastian untuk pihak-pihak yang kebetulan merasa dirugikan. Nah sekarang ini kembali lagi kepada di KUHP yang baru ini kan sudah ada juga ya pengaturan soal ganti kerugian itu ya. Terus kemudian juga menyangkut masalah nilai. Kembali lagi memang persoalannya tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi ini itu memang sangat mempengaruhi pertimbangan hakim, di mana hakim tidak bisa serta-merta mengabulkan begitu saja terhadap tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Karena apa? Ini menyangkut nilai, ini menyangkut penghitungan kerugian yang diakibatkan, yang dialami oleh terdakwa. Ya. Nah, persoalannya sekarang ini masing-masing kan punya argumentasi ya Mbak Ayu. Iya, Pak. Dari pihak terdakwa juga punya argumentasi. Betul. Kemudian dari pihak hakim juga punya argumentasi. Ya, seperti Mas Roy pada waktu itu kan statusnya masih tersangka ya, waktu
ditangkap dan kemudian ditahan. Ya, penangkapan Mas Roy itu pada waktu itu kan statusnya masih Ya, tersangka. masih tersangka. Iya, masih tersangka. Nah, kemudian jika itu dimenangkan, memang hal ini bisa menjadi rujukan terhadap tersangka tersebut untuk meminta ganti rugi. Ya, harusnya ini bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim, harusnya kalau menurut saya. Karena memang di situ sudah ada kesalahan prosedural yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada waktu itu. Ya, terakhir nih Pak Dwi, setelah ditolak, langkah apa lagi sih yang harus dilakukan oleh kubu Roy Suryo? Apakah mendaftarkan gugatan kembali atau mungkin kira-kira kartu as apa lagi yang dipunyai Roy Suryo dan kawan-kawan ini, Pak Dwi? Ya, kesempatan untuk Mas Roy Suryo kalau memang nanti ditolak ya mengenai penggantian kerugian atau rehabilitasi, ya diupayakan di dalam proses persidangan nanti itu bisa dimintakan juga ya. Ya, bisa disampaikan juga di dalam proses persidangan kalau di sini nanti ditolak. Atau setelah nanti putusan, ya setelah putusan akhir ketika nanti dinyatakan tidak bersalah, bisa juga digabungkan ke sana minta rehabilitasinya. Masih ada kesempatan kok. Karena kan proses hukum ini, Mbak Ayu, itu kan tidak berhenti hanya di pengadilan tingkat pertama. Ada upaya hukum yang harus dilakukan oleh pihak-pihak, yaitu ke pengadilan tinggi, banding, kemudian kasasi di Mahkamah Agung, dan Betul PK. sekali. Ya, kan masih ada upaya hukum. Masih banyak lanjutan ya, Pak Dwi. Betul. Jadi kalau memang tidak dikabulkan di pra-peradilan, nanti ketika kita mau banding atau kita nanti mau kasasi, ya kita kan belum tahu nanti putusannya seperti apa. Apakah Mas Roy bebas? Ya, kalau Mas Roy bebas, kita lihat JPU akan mengajukan banding atau tidak. Ya, kalau JPU tidak mengajukan banding dan sudah selesai sampai di tingkat pertama, berarti sudah ingkrah. Tetapi kalau JPU-nya nanti kemudian melakukan banding, ya berarti ini berlanjut, ya, atau Mas Roy-nya yang mengajukan banding, kemudian kasasi, kemudian peninjauan kembali, semua masih memungkinkan untuk mendapatkan penggantian kerugian yang dialami oleh Mas Roy atau tuntutan rehabilitasi itu masih memungkinkan. Jadi tahapannya masih panjang ini. Masih banyak tahapan yang dilalui. Ya Pak Dwi, terima kasih atas waktunya. Tentunya kita berharap ini kasus yang cukup menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia ini dapat terselesaikan dan kita berharap yang terbaik ya Pak Dwi. Ya, terima kasih. Tentu kita berharap yang terbaik, Mbak Ayu. Begitu juga karena kita ingin bahwa kebenaran material ini bisa kita dapatkan. Ya, terima kasih. Kita harapannya sama yang terbaik untuk semuanya. Pak Dwi Cahyo, terima kasih sebagai Hakim Ad Hoc MA 2007-2022. Selamat beraktivitas kembali Pak Dwi.